tak ada punya negara. Jadi Yahudi pun dulu 2000 tahun tak ada negara. Mereka ada di Maghribi, ada di mana-mana tempat. Lalu kemudian datanglah seorang lelaki namanya Theodor Herzl. Dia berpikir, kenapa kita tak punya negara? Akhirnya mereka pun membuat sebuah gerakan. Gerakan itu mengambil dari satu nama bukit suci mereka. Nama bukit itu Bukit Zion atau Bukit Sion. Maka disebutlah dia dengan gerakan Zionis. Maka mereka datang menghadap kepada Sultan Abdul Hamid Turki. Sultan Abdul Hamid waktu itu yang berkuasa terhadap negeri-negeri Jazirah Arab Islam. Sultan Abdul Hamid, kami bayar dengan beberapa keping uang emas, berilah untuk kami Palestina itu. Kata Sultan Abdul Hamid, tidak, karena Salahuddin Al-Ayyubi membebaskannya, lalu kemudian Sayyidina Umar membebaskannya, dan saya tidak akan menjualnya dengan uang emas. Itulah awal sakit hatinya orang Yahudi. Lalu apa yang terjadi? Mereka pun menghancurkan Turki pada tahun 1924 melalui seorang lelaki bernama Mustafa Kemal Atatürk. Maka berakhirlah Daulah Utsmaniyah, berakhirlah Sultan Abdul Hamid dan anak cucunya dihalau dari Turki. Sakit hati sebab tak dibagi tanah Palestina. Lalu kemudian 1924 mereka berhasil menghilangkan kekuatan umat Islam. Negeri-negeri Arab pun berpecah menjadi negeri yang kecil-kecil. Sekarang menjadi 22 negara, 22 kerajaan. Lalu kemudian di Afrika Utara saja yang bagian atas, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi, Mauritania, bahkan ada pulau kecil namanya Juzurul Qamar, Juzur pulau-pulau Qamar, Komoro, disebut dengan negeri yang sangat kecil. Begitulah negeri-negeri Arab ini berpecah. Ketika dia pecah tak ada kekuatan, 1946 mereka pun datang beramai-ramai untuk mengambil tanah Palestina. Mereka ingin mencari negeri di Amerika, dihalau. Datang ke Europe, dihalau. Datanglah ke Palestina, diterima oleh orang Palestina sebagai saudara. Ada pepatah di negeri kami, macam Belanda minta tanah, dikasih hati minta jantung. Belanda dulu minta tanah, lama-lama dihalaunya orang. Nah, begitulah dia datang, lama-lama dihalaunya lah orang Palestina, dan dialah yang berkuasa. Dia pula menjadi penjajah mulai 1948. 1946 dia datang, 1948 dia mulai menjajah. Lalu kemudian sampailah hari ini dia membunuh orang Palestina. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan, biasanya kalau kita nak buat sesuatu, kita simpan mesyuarat dalam bilik, kita tulis di kertas, kita simpan dalam lemari, kita simpan di tempat yang kemas. Mereka tidak. Dia tunjukkan apa yang nak dia buat di dalam bendera, di atas bendera namanya kan, di atasnya ada garis biru, di bawah ada biru, di tengah ada bintang segi 6. Biru di atas itu sungai Nil, biru yang di bawah sungai Efrat, sungai Furat. Efrat berada di Irak, Nil berada di Mesir. Efrat berada di Asia, Nil berada di Afrika. Mereka ingin membuat sebuah negara, The Great Israelia, Israel Raya, yang sangat besar, dan bintang segi 6 di tengah itu adalah simbol daripada yang mereka sebut sebagai King David. David menurut mereka adalah Raja Daud, rajanya bangsa Yahudi Israel menurut mereka. Maka ketika Israel membuka embasi, kedutaan
di Mesir, pemerintah Mesir membagi dia tanah, buatlah di Kahirah, tapi di dalam sungai Nil. Dia tidak mau. Ini sungai Nil, ini sungai Efrat. Pemerintah Mesir bagi tanah tuh di sungai Nil, dibagi sini. Dia tak mau. Dia minta tanah yang di atas sungai Nil. Kenapa dia tidak mau di bawah? Karena kalau di bawah sungai Nil, tak mungkin dia buka embasi di negeri dia sendiri. Dia ingin membuka embasi kedutaan Israel di luar sungai Nil. Maknanya dalam pikiran mereka bahwa dari Mesir hingga ke Irak itu adalah negeri mereka. Begitulah orang Israel berjuang terus-menerus untuk mengambil tanah itu. Yang mereka inginkan apa? Mewujudkan sebuah negeri yang raya, yang besar. Dan kalau itu sudah terwujud, selain daripada orang Israel adalah ghaim. Ghaim adalah keledai tunggangan, himar. Mereka mengolok-olok. Kata himar itu biasa untuk mengolok. Kama thalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab. Baca kitab, bawa kitab, tapi tak mengamalkan kitab. Orang yang membawa Taurat tapi tidak mengamalkan isi Taurat seperti keledai. Maka ada ungkapan, suara yang paling buruk pun, inna angkaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk adalah suara keledai. Lalu kemudian jangan sampai masuk ke lubang yang sama dua kali, seperti keledai yang bodoh. Keledai selalu dijadikan sebagai ungkapan untuk binatang yang bodoh. Maka mereka pun mengatakan semua yang bukan Yahudi itu adalah keledai. Satu-satunya agama yang suku, bangsa sekaligus agama. Kalau Islam, orang putih Europe boleh jadi orang Islam, orang Jepun boleh jadi orang Islam, orang Melayu boleh jadi orang Islam, orang India Islam, orang Cina Islam. Kalau mereka tidak, yang boleh Yahudi hanya keturunan darah Yahudi saja. Itu pun ibunya mesti Yahudi. Jadi kalau ada lelaki Yahudi menikah dengan perempuan bukan Yahudi, maka anaknya tidak diperakui sebagai orang Yahudi karena ada darah Yahudi. Nah, maka kalau ada orang ditengok rupa dia tak ada macam Yahudi sikit pun, hidung pesek, hitam, tapi selalu membela Yahudi. Bila bicara tentang Yahudi, tentang kemanusiaan, tentang selalu mengolok Palestin dan membela Yahudi, maka sebenarnya orang Yahudi pun belum tentu menerima dia. Ini namanya Yahudi hitam, Yahudi pesek, bodoh. Yang dia bela itu pun belum tentu senang, sebab mereka hanya mahu kepada orang yang sesama mereka sahaja. Inilah Yahudi.